Selamat pagi, saya Dr. Tanto, spesialis bedah. Akan mencoba memberikan bertukar informasi lah tentang kanker usus besar. Seperti tadi telah diceritakan Dr. Sarif bahwa kanker usus besar ini merupakan nomor 4 di Indonesia yang terbanyak. Jadi perlu untuk dicegah. Kanker itu apa? Kanker itu adalah pertumbuhan yang tidak normal. Jadi kalau kita tumbuh normal ya tidak ada benjolannya. Ini ada benjolannya karena tumbuhnya tidak normal, tumbuhnya berlebihan. Ya. Sebenarnya kalau ditemukan dalam kondisi yang masih awal, ya mudah disembuhkan. Sama sebenarnya kita menghadapi penyakit sama seperti menghadapi binatang buas. Ya. Jadi kalau selalu saya ceritakan seperti itu ke pasien. Kalau saya ditantang berkelahi dengan harimau, ya tergantung harimaunya bagaimana. Kalau harimau yang bayi, ya saya pasti menang. Ya. Kalau harimau yang besar, ya saya kalah. Ya. Penyakit juga begitu, kanker juga seperti itu. Kalau kankernya kecil, mungkin dokternya bisa menang. Artinya penyakitnya mungkin bisa disembuhkan. Kalau kankernya sudah besar, wah nggak bisa. Bahkan dokternya kadang-kadang menyerah, waduh Pak ini sudah nggak bisa lagi dioperasi. Karena kalau kita lawan, ya kita yang kalah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya perlu bahwa kanker usus besar itu diketahui lebih awal, sedini mungkin. Ya. Nah, ada beberapa faktor risiko. Faktor risiko itu ya ibaratnya orang apa yang cenderung untuk kena kanker usus besar. Pada dasarnya ada yang bisa dirubah. Jadi ada yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Seperti usia, nggak bisa. Kita nggak bisa merubah usia. Ya, jadi pasrah aja nih. Kalau umurnya lebih dari 50, ya pasrah aja karena lebih banyak terkena kanker. Ya. Secara keturunan, kalau riwayat keturunan yang nggak bisa juga dirubah, kita nggak bisa merubah apa yang sudah diberikan dari sananya, tidak bisa kita ubah. Nah, ya ini kita terima saja nih kalau memang sudah ada keturunan seperti itu, umurnya sudah lebih dari 50, ya kita terima saja. Nah, yang bisa kita rubah, itu pola makan. Ya. Pola makan ini penting. Pola makan, karena kanker usus besar sangat berhubungan dengan daging dan lemak, dan bisa dicegah, bisa dinetralisir oleh sayur dan buah-buahan. Jadi kalau kita mengurangi konsumsi daging, segala macam daging, terutama daging warna merah dan lemaknya, dan diperbanyak buah dan sayurnya, resiko untuk terkena kanker usus besar bisa dikurangi. Ya, jadi tidak perlu banyak-banyak makan daging karena banyak efeknya yang merugikan. Terus gaya hidup ya kalau ini merokok, nah ini ya alkohol ya susah, merokok ya susah ya. Tapi alkohol mungkin tidak banyak yang minum. Kalau rokok ini mungkin hampir semua laki-laki merokok nih. Ya, tidak merokok juga. Kalau masih kena kanker juga walaupun sudah tidak merokok, namanya apa? Nasib. Karena ada dua ini yang tidak bisa kita ubah. Ya. Jadi kalau kita mau menghindari kanker usus besar, sebaiknya mulai sekarang konsumsi makanan terutama. Karena usus gunanya adalah untuk memproses makanan. Kenapa bisa ada kanker di ususnya? Karena berhubungan dengan makanan yang kita makan. Jadi kalau mau mengurangi risiko kanker usus besar, sebaiknya mulai sekarang jangan makan makanan yang banyak mengandung daging warna merah, lemak, makanan yang dibakar. Dan yang paling utama adalah daging olahan. Daging olahan itu kornet,
apalagi sosis, kornet, sosis, apalagi ham, apa dan sebagainya, burger, ya, itu sekarang ini adalah bahan penyebab kanker nomor 1 itu adalah daging olahan. Nah, gejala umum. Nah, gejala ini susah ya. Gejala ini susah. Kenapa kita mengutamakan pencegahan? Karena untuk mengetahui ada kanker pada saat kankernya masih kecil sulit. Jadi ini adalah musuh yang terselubung. Kita nggak bisa tahu kalau kankernya masih cuma 1 cm. Mungkin gejala-gejala ini semuanya tidak ada. Gejala sembelit atau diare nggak ada. Kalau benjolannya baru 1 cm nggak ada. Gejala yang kembung ini nyeri terus-menerus nggak ada juga. Kalau benjolannya masih kecil nggak ada. Nah, ini darah ini juga nggak ada kalau benjolannya masih kecil. Ya, jadi semua ini, apalagi kalau berat badan turun ini, ya kemungkinan besar tidak ada. Ini hanya bisa terjadi kalau kankernya sudah besar. Nah, bagaimana caranya mengetahui kalau kanker itu masih kecil? Sudah kita ketahui, sulit ya, sulit. Nah, itulah makanya lebih baik kembali ke sini, merubah gaya hidup dan memperbaiki pola makan. Jadi daripada beli sosis, daripada beli kornet, daripada beli ini, lebih baik beli ikan atau ayam yang bisa, yang tidak perlu diproses, yang dimasak sendiri. Dan sebaiknya jangan dibakar. Kalaupun dibakar, yang gosongnya, yang hitamnya dibuang. Atau kalau digoreng, digorengnya jangan terlalu masak, jangan terlalu gosong. Ya. Nah, deteksi dini seperti ini, pemeriksaan tinja untuk mendeteksi darah. Ini juga bisa ada kalau tumornya sudah besar. Nah, kalau masih kecil, sulit. Ini satu-satunya yang bisa, namanya kolonoskopi. Jadi kalau ada saudara sekandung yang kira-kira ada pernah riwayat kanker usus besar, sebaiknya keluarganya diperiksa kolonoskopi. Kolonoskopi ini dimasukkan kamera ke dalam lubang duburnya untuk diperiksa di dalam ususnya, pakai kamera. Kamera kan sekarang kecil-kecil, Pak. Di HP itu kameranya kecil. Nah, kamera yang kecil itu bisa dicopot, dimasukkan ke dalam lubang duburnya, masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, untuk mengetahui kalau ada benjolan yang masih kecil. Nah, kalau benjolan yang masih kecil kelihatan, bisa langsung diambil. Nah, jadi tidak sampai besar, tidak sampai operasi yang sampai ususnya dipotong. Ya, konsultasi rutin ini ya boleh, tapi biasanya karena gejalanya sulit, tapi sebaiknya konsultasi. Karena kalau dokter umum yang di fase 1 melihat kok terus-terusan ini, pasti akan disuruh ke rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit mungkin kita bisa periksa macam-macam. Mungkin sementara sampai di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin silakan Pak, Bu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Dokter, kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai pengunjung dari penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit Ansari Saleh. Perkenalkan, nama saya Boni Siani, Pak Dokter. Tadi disebut hanya pertumbuhannya pelan, itu disebutkan dengan tumor. Kalau pertumbuhannya itu drastis naik terus, itu disebutkan sebagai kanker ganas kalau tidak salah Pak Dokter sebutkan.
Kemudian saya pertanyakan dokter, apakah itu berlaku hanya di usus? Apakah itu tidak berlaku di dalam tubuh di area yang lain? Terima kasih, itu aja dulu dokter. Terima kasih. Ya, silakan dok, dari Bapak Boni mungkin langsung dijawab. Ya, jadi ini adalah karena bahasa, Pak, ya. Bahasa. Kalau kita terbentur tembok benjol, itu namanya tumor. Tumor itu adalah benjolan. Jadi kalau Bapak punya benjolan, misalnya tai lalat misalnya, ya, itu benjolan, namanya tumor. Nah, tai lalat bagaimana tai lalat? Biasanya kan tidak cepat membesar. Ya begitu saja, mungkin membesar tapi lambat. Nah, tapi tumor tadi, tai lalat tadi, kalau suatu ketika dia menjadi ganas, namanya kanker, atau disebut tumor ganas, atau nama lainnya adalah kanker. Asalnya benjolan yang tidak ganas sebelumnya. Nah, kalau dia sudah menjadi ganas, dia pertumbuhannya cepat. Nah, sama seperti di sini. Nah, yang faktor ini, genetik, riwayat keluarga ini, tidak selalu riwayat keluarganya ini harus kanker. Polip di usus besar, polip kan pernah sering dengar polip di hidung ya. Ini ada juga polip di usus besar. Polip di usus besar namanya tumor, karena dia tidak ganas. Ya, kalau dia berubah menjadi ganas, dia menjadi kanker namanya. Ya, jadi kalau tumor di usus besar tadi, polip tadi tidak bertambah besar, dia namanya tumor. Tumor jinak tidak ganas, namanya polip. Kalau polipnya berubah menjadi ganas, namanya kanker. Dia tumbuhnya cepat membesar. Ya, jadi kadang-kadang pada anak-anak itu ada yang banyak mendapat polip di usus besarnya. Nah, ini faktor resiko untuk terjadi kanker. Sangat mudah menjadi kanker. Ya. Mungkin bisa diterima, Pak? Saya ada benjolan di sini. Ya. Dan di sini. Ya. Dulu di poli bedah kalau tidak salah itu pernah di bedah. Hmm. Ya. Sama dengan di sini dia pelan-pelan itu punya. Tapi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dia agak membesar gitu. Bagaimana tindakan selanjutnya? Ya dioperasi, Pak. Operasi. Ya, karena tumor itu sebaiknya ya dibuang. Karena semua tumor berisiko menjadi ganas. Ini udah pernah diangkat kok, sini juga. Ya, dioperasi lagi, Pak. Ya, tapi begini, Pak, kita ini kalau mengambil tumor, kalau saya operasi mengambil tumor, melihatnya pakai apa, Pak? Pakai mata telanjang kan? Ya. Sementara satu sel tumor tertinggal itu bisa menyebabkan tumbuh lagi. Jadi mata saya, kecuali mata saya mata mikroskop, bisa melihat betul-betul di mana selnya yang bisa betul-betul diambil bersih, baru saya bisa menjamin bahwa tumornya tidak akan tumbuh lagi. Kalau saya melihatnya hanya dengan mata telanjang, kalaupun tertinggal satu sel saja, dia akan bisa tumbuh lagi. Ya, memang kita ada pedoman-pedomannya, tapi belum tentu semua dokter pasti bisa langsung mengambil semuanya bersih dan tidak tumbuh lagi. Ya, seperti itu, Pak. Jadi kalau ada benjolan sebaiknya ya dioperasi aja. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya, akan dibawakan oleh Dr. Putra. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyu Purnama Putra. Saya spesialis bedah di sini. Tadi sedikit menambahkan, mungkin Dr. Syarif nanti izin menambahkan jawaban dari Bapak tadi ya, menambahkan sedikit ya. Jadi kalau benjolan itu Pak, ada dua faktor.
Satu faktor yang tidak bisa dikontrol, sama satu yang faktor bisa dikontrol. Faktor nggak bisa dikontrol itu salah satunya genetik, Pak. Nah, genetik itu pertanyaan Bapak, kenapa dok saya itu kok muncul setelah dioperasi muncul lagi ya. Jadi dalam tubuh kita ini secara genetik ada pengaruhnya dalam munculnya tumor. Dalam persentase itu sekitar 1-5%. Oke. Yang kedua baru faktor keturunan. Itu sekitar 15-20%. Nah, 70% sampai 80% itu baru faktor lingkungan, termasuk gaya hidup dan pola makan. Nah, jadinya tadi itu pertanyaan kenapa kok sering muncul terus-terusan dan lain-lain, itu karena memang ada faktor genetik dalam tubuh kita dan ada faktor keturunan yang mendasari. Ya, sedikit tambahan dari saya. Saya lanjutkan materi selanjutnya tentang pencegahan. Ya, pencegahan di sini yang kita perlu ketahui bahwa kita tahu tadi penyebabnya. Ya, penyebabnya kita ketahui dulu bahwa penyebabnya tadi itu adalah faktor yang tidak bisa dikontrol, yakni makanan, merokok, terus kemudian tadi seperti minuman beralkohol, terus makanan yang daya berseratnya itu kurang, makanan serat kayak gitu. Itu harus kita perbaiki dengan itu. Dengan cara memperbaiki pola makan, Anda sudah melakukan pencegahan terjadinya tumor usus besar. Oh ya, saya mau sampaikan. Jadi tumor usus besar ini Bapak nggak tiba-tiba muncul ya. Misalnya pada pasien yang lain, dok kok saya tiba-tiba muncul benjolan, itu tidak. Tapi sebenarnya Anda sudah melakukan atau salah makan atau salah pola hidupnya kurang baik, itu berlangsung dalam penelitian 5-10 tahun ke belakang. Artinya mohon maaf jika usia muda 30-20 tahun suka minum minuman beralkohol, merokok, makan makanan tidak baik. Nah, itu diproyeksikan 5-10 tahun bisa terjadi kanker. Ya. Jadi nggak tiba-tiba muncul gitu itu. Yang tiba-tiba muncul udah kejadian proses 5-10 tahun berikutnya yang dulu. Makanya penting disampaikan kepada keluarga yang lain, makanan, merokok, alkohol itu juga dihindari untuk kebaikan khususnya. Lagi pencegahan juga aktivitas fisik pasti, karena meningkatkan imunitas kita dengan berolahraga. Hindari zat berbahaya pasti, itu yang harus dihindari. Dan pemeriksaan berkala. Nah, ini pemeriksaan berkala itu penting jika Anda merasa ragu dari dengan gejala atau ini ya, saya bilang tadi kayak misalnya buang air besar berdarah, kemudian perubahan pola buang air besar, contohnya Bapak mencret atau susah BAB ya. Ketiga, kemudian tainya mohon maaf ya, tainya itu kayak tai kambing bulet-bulet. Nah, tuh. Dan itu bukan berlangsung 1-2 hari aja Pak, tapi itu berlangsung selama 2 bulan. Nah, itu baru dikonsultasikan. Kalau misalnya mencret baru sekali ya nggak perlu datang. Tapi kalau udah berlangsung 2 bulan, kok menetap seperti ini selama 2 bulan, kontrol. Kita masih curiga itu usus. Tapi kalau baru 1 hari mencret yang bukan kanker ya, ini jangan takut. Atau berat badannya turun selama 2 bulan, nah itu baru. Tapi kalau berapa hari, berapa minggu ya bukan ya. Selanjutnya, nah ini pengobatan. Mungkin sedikit aja ya, pengobatan itu memang banyak. Ada operasi. Nah kalau operasi mungkin di lingkungan bapak itu pernah ada usus yang dikeluarkan dalam perut. Kira-kira ada pernah menjumpai Pak? Ada ya, tetangga yang ususnya dikeluarkan di perut, dia pakai kantong, namanya itu stoma atau kolostomi. Jadi ususnya itu sementara atau bisa permanen dikeluarkan ke dalam perut, tujuannya untuk mengeluarkan untuk buang air besar. Kan nggak bisa lewat anus karena di bawahnya itu ada tumor kayak gitu. Nah itu salah satu bentuk operasi, salah satu contoh operasi. Jadi operasi ada macam-macam. Kalau tumornya bisa diangkat, kita potong. Kalau nggak bisa diangkat,
ya mungkin lanjut seperti ini, kayak kemoterapi, ya kan, kemudian ada radioterapi dan pendekatan individual. Nah, kemoterapi dan lain-lain itu Pak, pengobatannya itu sekali lagi tergantung dari deteksi dininya. Tumor itu atau kanker itu semakin kita ketahui semakin awal semakin baik, bahkan nggak dilakukan kemoterapi kalau fase-fase awal. Tapi kalau fase lanjut baru itu bisa bicara tentang kemoterapi dan yang lain. Sehingga pentingnya di sini adalah kesadaran diri dari Bapak semuanya. Setelah Bapak tahu kira-kira gejala, disampaikan ke saudara yang lain-lain, pentingnya untuk menjaga usus. Dan jika diketahui ada gejala-gejala yang saya ceritakan, Dr. Tanto ceritakan, Dr. Syarif ceritakan, datang untuk kontrol, sehingga waktu konsultasi kita bisa menghindari jangan sampai ke fase lanjut, jangan sampai ke kemoterapi, ya gitu ya kira-kira. Nah di sini tentunya peran keluarga mendukung, kayak Bapak tadi ini menceritakan pesan kami ke tetangga, ke teman-teman, ke keluarga itu angka bagus, karena itu apa ya Pak ya, jadi barokahnya Bapak lah menyebarkan hal yang baik. Jangan sampai yang salah, misalnya ceritakan takut operasi atau apa enggak. Kita di sini dokter bedah nggak tiba-tiba operasi ya. Kemudian di sini mendorong pemeriksaan. Nah benar, memang harus kontrol, karena di sini di rumah sakit Ansari Saleh juga ada modalitas yang lain untuk evaluasi. Nah itu mungkin dari saya, mungkin disampaikan kesimpulannya oleh Dr. Syarif. Menurut Ya, baik, melanjutkan Dr. Tanto dan Dr. Wahyu tadi. Mungkin kalau sekilas ya kita di Ansari Saleh untuk kasus bedah cukup variatif ya. Apalagi dulu Ansari Saleh ini kan basically awalnya adalah rumah sakit jiwa ya. Dari tahun 84, kemudian tahun 2001 mulai berkembang menjadi rumah sakit umum daerah. Dan selanjutnya kita berkembang. Mohon izin saya sedikit cerita, saya masuk di sini 2003. Itu rumah sakit kita masih belum yang seperti ini, masih satu lantai, dokter spesialisnya juga baru 10 orang. Jadi intinya kasusnya belum terlalu beragam dan masyarakat kita juga belum terlalu terbuka tentang penyakit-penyakit yang dihadapi. Kemudian rumah sakit kita berkembang, semakin banyak kita dokter spesialis bedahnya. Alhamdulillah untuk dokter bedah umum kita sudah 4 dan satu lagi melanjutkan pendidikan spesialis bedah konsultan onkologi atau konsultan bedah tumor. Nah, namun untuk saat ini 3 dokter bedah ini kita sudah mohon izin sudah lebih dari cukup untuk penanganan kasus-kasus seperti ini, termasuk kasus kanker usus besar. Ada beberapa banyak pasien kita yang sudah kita tangani, namun memang kadang-kadang pasien itu datang terlambat. Nah, jadi dengan adanya penyuluhan seperti ini dari Dr. Tanto, Dr. Wahyu disampaikan bahwa ada gejala-gejala, ada ciri-ciri dan harus kita dari awal melakukan pencegahan. Ada 2 hal tadi yang disampaikan, faktor usia, faktor genetik itu tidak bisa diubah. Tapi beberapa hal yang bisa kita ubah tadi harus kita dari sekarang kita sadari. Mohon maaf, kadang-kadang kita beli makanan jajan sembarangan. Banyak sekali olahan daging tadi yang dibilang Dr. Tanto tadi, sosis dan sebagainya. Sebenarnya ada satu yang mohon maaf ini sering kita lupakan, pentol. Pentol ini coba kita lihat, hampir semua tempat-tempat keramaian ada pentol. Yang namanya sholat Jumat tidak afdal kalau tidak cucuk pentol. Nah, jadi bukannya kita menyalahkan pedagang pentol, kadang-kadang ada beberapa yang mohon izin cara pengolahannya tidak higienis, dan juga kadang-kadang ada bahan-bahan yang sebenarnya tidak boleh diberikan pada makanan tapi diberikan. Ini contoh saja ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat proses pembuatan makanan di TV, seperti contohnya investigasi atau apa. Itu ada beberapa bahan misalkan contoh pengawet, bukan pengawet makanan, digunakan untuk makanan. Kemudian ada yang namanya warna yang bukan untuk makanan tapi digunakan untuk makanan juga. Nah, beberapa makanan-makanan seperti ini itu yang kadang-kadang kita tidak sadar ya, kita makan sehari-hari berulang-ulang. Nah, jadi maaf, silakan. Ya, jadi mohon maaf kita kadang-kadang
karena kelalaian kita sendiri, mungkin kita tergoda dengan makanan-makanan atau bahan-bahan yang menurut kita enak tapi sebenarnya tidak sehat. Tapi itu faktornya terjadi terus-menerus. Jadi yang disampaikan Dr. Tanto, Dr. Wahyu tadi, yang namanya pencegahan itu ya ibaratnya tidak hanya bisa bermanfaat dalam sekali waktu saja. Jadi terus-menerus. Artinya contoh tadi ya, kita makan daging olahan ya, itu bukan sekali makan daging langsung bikin kanker, tidak. Itu istilahnya terus-terusan dan sifatnya yang namanya begini kronis. Kronis itu kita simpan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi terjadi penumpukan apa yang kita makan itu penumpukannya yang paling banyak adalah di usus. Kenapa? Karena semua sisa makanan itu diolah itu akan mengalir lewat usus untuk dikeluarkan. Nah, jadi ini kesimpulannya yang utama adalah pencegahan untuk kanker kolorektal ini atau kanker usus besar ini sangat mungkin. Artinya dari sedini mungkin buat bapak-bapak yang sudah punya anak, sudah punya cucu, tolong istrinya juga disampaikan bahwa yang paling penting makanan itu adalah makanan rumahan sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita kan insya Allah ya, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, kalau mau masakan di rumah itu kan pastinya pengennya anak-anak kita semuanya sehat. Tidak pengen kita yang namanya mau meracuni anak kita dengan hal-hal yang anggaplah pengawet makanan yang bukan untuk pengawet makanan. Misalkan kadang-kadang saya pernah lihat pengawet mayat Pak, pengawet mayat dipakai untuk makanan, formalin, mungkin Bapak pernah dengar formalin. Formalin itu pengawet mayat, pengawet bahan-bahan yang laboratorium supaya tidak rusak, tapi dipakai untuk makanan. Nah itu bisa memicu kanker juga. Terus banyak pewarna kain dipakai untuk makanan. Jadi makanan itu warna-warni yang aneh-aneh ya. Kadang-kadang kalau pewarna makanan yang alami kan kita tahu ya, mungkin untuk warna orange bisa jadi wortel, warna merah bisa dari stroberi atau dari yang lain. Tapi kadang-kadang ada pewarna yang aneh-aneh warnanya. Mungkin warnanya biru, tapi birunya tuh biru nyarak lah. Kada paham kita dari bahan apa. Bisa jadi itu bahannya ada pewarna makanan. Ini bukan pewarna makanan, tapi pewarna kain atau tekstil. Nah, jadi yang paling penting di sini deteksi dini, pencegahan dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian dalam rangka untuk mencegah terjadinya atau terbentuknya kanker. Sebenarnya bukan cuma usus besar, kanker dimanapun. Pada prinsipnya kita harus lakukan pencegahan dan juga kalau misalkan sudah terjadi atau ada gejala dan tanda-tanda seperti ini, segera hubungi atau periksakan baik itu ke fasilitas kesehatan yang pertama, puskesmas, dokter keluarga, atau ke rumah sakit. Bila misalkan mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu tidak pakai jalur BPJS, bisa langsung ke rumah sakit tanpa rujukan pun masih bisa. Tapi kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu sudah ada tanda-tanda yang seperti ini, segera konsultasikan, baik itu lewat zaman sekarang terbuka ya, bapak-bapak ibu-ibu yang punya BPJS bisa segera akses dan berobat pun saat ini semua ditanggung oleh pemerintah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi pada prinsipnya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Tapi kalau sudah terjadi, maka pengobatan itu adalah harus segera dan cepat. Demikian mungkin untuk selanjutnya silakan kalau ada tanya jawab. Ya, terima kasih kepada tiga narasumber kita pada hari ini. Mungkin ada yang hendak bertakon lagi. Bapak dari Mbak Eda. Bawa langsung aku bukan dokternya. Duduk dulu. Harus semangat begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Atau sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, nanti juga ada iPad yang bisa dibawa pulang. Baiklah, mungkin Baik, terima kasih untuk dokter-dokter kita, trio dokter nih yang cukup penjelasan yang kita terima di sini mahal ilmunya,
kita terima di sini. Terima kasih untuk ke trio dokter yang ada di sini, dokter bedah. Kemudian untuk tindak lanjut daripada pertemuan penyuluhan kesehatan ini, Pak Dokter, Dokter Tanto, Dokter Wahyu, dan Dokter Haji Muhammad Saleh, apakah ada tindak lanjut mungkin kunjungan kita yang menderita seperti itu di luar daripada proses yang ada ini, langsung kita bertatap muka begitu aja, Dok? Terima kasih. Saya mau gitu, Dok, mendapat ilmu dari ketiga dokter yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sianipar. Sangat lugas dan sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi gini, mohon izin kita bertiga selalu standby di rumah sakit di Poli. Kita berbagi jadwal, Poli bedah Pak ya. Poli jadwal kita bertiga, Dokter Wahyu, Dokter Putra, dan saya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang memiliki keluhan yang seperti ini, sesuai dengan ini ya, apa namanya, kalau misalkan bapak ibu punya BPJS, otomatis terpaksa minta rujukan dulu dari puskesmas atau fasilitas pertama. Tapi kalau bapak umum mungkin bisa langsung di sini apa namanya, daftar di Poli umum. Mohon izin tidak terlalu mahal, di sini cuma 60.000. Tapi kalau ada rujukan 50.000. Beda dengan di swasta ya. Kalau di rumah sakit Islam itu sudah 200 atau 150 per orang. Di Ciputra 250.000 Bapak. Jadi di sini sangat terjangkau, apalagi dengan punya BPJS, gratis sama sekali. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang dikeluhkan, tidak perlu harus sakit. Tidak sakit pun tidak apa-apa, ada keluhan, ada permasalahan yang ingin disampaikan. Oh ini misalkan anak saya kok beberapa hari ini biarnya nggak jelas, tapi kok kadang-kadang ada keluar darah. Nah, penurunan berat badan, silakan segera apa namanya, ke sini, nanti akan dijelaskan Dokter Tanto, Dokter Wahyu, atau saya. Mungkin begitu Pak Sianipar. Sama-sama. Saya tambahkan sedikit Pak. Saya 2 bulan yang lalu mungkin dalam 1 minggu mengoperasi 2 orang umur 18 tahun dan 17 tahun. Dua-duanya kanker usus besar. Kenapa bisa semudah itu sudah mengalami kanker? Nah itu yang memicu kami semua membawakan ini. Kemudian yang kami harapkan selain konsultasi, yang kami harapkan adalah disampaikan dari mulut ke mulut bahwa kanker usus besar ini ada pencegahannya. Itu mungkin yang kami sangat harapkan. Jadi disampaikan dari mulut ke mulut, pencegahan yang paling utama adalah merubah pola makan. Daging sekilo berapa Pak? 180? 170? Kangkung seikat berapa Pak? Kalau daging sekilo bisa dapat diparakan kangkung berapa ikat Pak? 60 ikat. Nah, banyak banget lah. Jadi ini kan solusinya sebenarnya bukan saya meminta Bapak untuk mengeluarkan uang berlebih untuk mencegah kanker usus besar ya. Jadi justru pencegahannya dengan sesuatu yang lebih murah. Tidak perlu membeli sosis, tidak perlu membeli nugget. Kalau membuat nugget dibuat sendiri dari daging ayam, wortel dicincang, kemudian pakai tepung roti, ya. Rasanya lebih nyaman, lebih sehat, ya, lebih murah. Dapatnya banyak, daging ayam sekilo dengan wortel, banyak banget. Saya pernah mencoba membuat sendiri di rumah itu banyak sekali dapatnya, ya. Jadi ini kampanye ini yang kami sangat harapkan itu adalah pencegahan yang dapat ditularkan dari mulut ke mulut. Jadi kurangi konsumsi terutama daging olahan, dan perbanyak sayur dan buah-buahan. Yang perlu diingat, sayur dan buah-buahan jauh lebih murah dibandingkan daging. Iya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa kita berikan aplaus untuk 3 dokter spesialis bedah kita yang pada ini membawakan presentasi hari ini dengan sangat menarik. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Nanti kalau mau konsultasi bisa ke Poli Bedah Dok ya. Ya baiklah.
kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk penutup mungkin kami putarkan video dok ya, video dari KSM Muda. Baiklah, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.